Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin al musannifin wa nakhusul khusun ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syekh Umar Abdul Jabbar li musannif hadzal kitab wa ila jami'i man hadhara fi hadzal majlis wa man ta'allama hadzal kitab syai'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa? Al mutanajjisu utawi banyu mutanajis. Apa itu air mutanajis? Wa utawi al mutanajis alma'u iku banyu alqalilu kang sithik. Jadi mutanajis atau air yang terkena najis yaitu air sedikit alladzi kang waqa'at tumibo jatuh fihi ing dalem mutanajis fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Jadi air mutanajis yaitu atau air yang terkena najis atau air mutanajis yaitu air sedikit yang jatuh atau yang tertimpa atau kejatuhan najis atau yang ada najis di dalamnya, terserah. Jadi air mutanajis itu nanti air yang belum ada dua kolah terkena kotoran atau najis bangkai yang lainnya. Maka harus memang sebelum berwudu ya harus tahu, kecuali memang di padasan itu tahu nggak Mbak? Biasanya gentong itu ya, terus dilubangi terus nanti airnya ada pancuran itu. Tapi kalau di beberapa tempat masjid musola itu kan pakai keran ya, beda. Oleh karena itu memang kalau di rumah atau di mana saja kok melihat tempat wudhunya itu model gentong atau ember dilubangi tapi di atasnya nggak ada tutupnya, ya itu harus diinjen sih dilihat sih ada kotorannya enggak. Itulah namanya hati-hati. Jadi sebelum wudhu mandi harus matanya harus dilihat dengan
mata, benar dipastikan air itu bersih, suci, gitu. Sehingga belajar dari air mutanajis itu sebenarnya mengajak kita untuk menjadi muslim yang teliti, muslim yang hati-hati, tidak gegabah dalam kondisi apapun, penuh dengan pemikiran, dilihat dari sisi baik dan buruknya. Oh, ini air kena najis berarti buruk, nggak sah nanti wudhunya. Begitu. Itu mengajak kita untuk berpikir lebih dalam, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan perhatian yang khusus sebelum wudhu itu akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang hari ini tumbak nyawa itu lebih murah dibanding dengan kemenangan sepak bola. Nah, itu dipikir itu ternyata bisa dari wudhunya. Yang di Malang itu di Kanjuruhan itu ada 100, hampir 200 itu. Ada yang 127, ada yang 154, ada 180, beritanya beda-beda. Masya Allah. Gara-gara 1 orang, 2 orang, 3 orang provokasi, yang nggak salah pun ya terkena imbasnya. Anak kecil ada yang meninggal, ada keluarga bapak ibunya meninggal, anaknya masih hidup. Nah, ya Allah, banyak sekali ya itu. Ini baca berita kerusuhan supporter Aremania di Kanjuruhan Malang. Ya sebenarnya mbak-mbak semuanya fanatik itu boleh sebenarnya, tapi jangan berlebihan, anarkis. Ya, jangan berlebihan. Nah, kemarin menggunakan air berlebihan juga tidak boleh. Jadi semuanya nggak boleh berlebihan. Itu membahayakan diri dan orang lain. Mal ma'ul mustakmal, ma'iku opo al ma'u utawi banyu al mustakmal kang wis digunakake. Jadi air yang sudah digunakan. Istamala yastamilu fahuwa mustakmilun wa dzaka mustakmal. Isim maf'ul. Wa utawi al mustakmal, air mustakmal iku al ma'u banyu al qalilu kang sithik, padha sing dhuwur nggih. Air sedikit al mustakmalu kang wis digunakake. Fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas. Ing dalem ngilangi hadas. Umpama sampean itu wudhu yang masih konvensional atau tradisional. Air bekas wudhu itu bisa melompat, nyiprat di tempat wudhu atau di mungkin di jerigen ya tadi di wadahnya yang enggak tertutup. Maka kalau itu harus hati-hati. Kecuali memang di pancuran itu kan enggak mancur terus, beda. Lah, orang-orang desa atau sampean itu, saya sering mengatakan bahwa nek duwe omah dhewe atau ke depan itu untuk menjaga hati-hati itu kalau punya
kamar mandi itu ya bak yang gede. Tuh, itu pertama. Yang bisa melebihi nanti 2 kolah. Yang kedua ya pakai metode selang. Selang tahu ya selang? Apa bahasa Indonesia selang itu? Selang ya selang. Oh ya. Atau nek sampai rada punya duit shower. Shower. Di mana shower ya? Di Padok shower tuh? Oh sudah, aduh biasa. Shower ya. Ya itu gunanya untuk apa? Menjagani kehati-hatian. Kalau umpama ada kecil tidak muat 2 kolah airnya. Nah 2 kolah itu ukurannya berapa? Itu bisa nanti sampai pas mandi besar itu mandi besarnya nggak sah. Karena apa? Karena wadahmu kecil, air yang kamu gunakan untuk tadi mandi besar untuk menghilangkan hadas kan di sini maksudnya itu kembali lagi gitu loh. Jadi tak dongake do sugih kabeh. Minimal iso gawe bak mandi sing gede. Kedua bisa beli shower. Ketiga enggak kepepet ya tuku selang. Jadi selang nek pas mandi besar, selangnya sing dawa ngono kae dimasuke ke apa? Pancuran ya. Kalau enggak minimal pakai gayung. Jadi gini, air dinyalakan, gayungnya gini, sur. Loh, jangan ini Mbak, jangan pakai ember. Kamu mandi airnya masuk ke ember lagi, itu tidak sah. Jadi kalau mandi besar, ini di mahat di RS ya, embernya kan kecil-kecil kan, mungkin belum ada 2 kolah itu. Maka kalau mandi besar jangan syukur loh, itu enggak anu loh. Maka hati-hatinya gayung ditadongke ke pancuran. Kalau embernya kecil, nah baru 1 syukur gitu ya, 2. Jangan pakai tadi embernya ditadongke langsung jembuk ambilke, lah itu kan, lah itu mengalirnya air yang sudah kita pakai itu mustakmal nanti. Itu ya mbak-mbak yang di luar. Jadi hati-hatinya pakai apa tadi? Gayung diisi lewat tadi pancuran atau kerannya ya. Kedua pakai selang. Ketiga pakai shower kalau punya. Keempat ya baknya yang gede. Nah baknya gede airnya lebih dari kolah nggak apa-apa masuk. Karena itu lebih dari 2 kolah. Nah nanti 2 kolah berapa Pak nanti? Lanjut. Au izalati najas utawa ngilangi najis. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ternyata airnya itu masuk lagi, itu mustakmal. Soal maul qalil maiku apa alma utawi banyu alqalilu kang gedhe. Apa definisi air yang sedikit dalam versi mazhab Syafi'i? Wa utawi alma'u alqalil, air kang gedhe yaitu maduna maiku banyu dunal kullataini kang kurang 2 kolah. Nah, kolah itu nanti ada ukurannya. Tidak setiap kolah ya atau kolam. Maiku apa alma'u utawi banyu al-kasiru kang akeh. Apa itu air yang banyak? Makanya lawan dari air sedikit ya air banyak. Wa utawi air banyu, wa utawi ma gitu ya. Wa utawi ma gitu. Iku ma banyu air yang sedikit atau gini. Wa utawi alma'u kasir gitu. Wa utawi alma'u kasir air yang banyak yaitu ma iku banyu balagho kang tumeka
Qulataini ing rong kolah. Jadi air yang banyak itu adalah air yang sudah mencapai 2 kolah. Fa aksara mongko luwih akeh atau lebih banyak. Maiku apa al-qulatani utawi rong kolah. Jadi dua istilah 2 kolah itu berapa? Ini versinya banyak nanti. Iku qulatani utawi rong kolah. Rong kolah yaitu ibaratun iku tetembungan. Ibarat an saking 100 piro iki 48 uqatan timbangane. Apane uqatan timbangane atau timbangan. Takriban ing dalem kira-kirane. Jadi 2 kolah itu sama dengan 148 uqoh. Atau 2 kolah itu 270 liter. 270 liter. Ditulis sendiri keterangannya. Atau 500 ritel Baghdad. 270 liter nih tambahannya, atau 500 ritel Baghdad. Jadi kalau di Baghdad itu ukurannya bukan liter ya, tapi ritel. RITHL itu ritel Baghdad. Atau kolah itu ukurannya ini ada 2. Tapi 2-nya boleh. Yang pertama 65 cm persegi. Dalamnya ya, isinya bukan jobone, tapi isinya 65 cm persegi. Panjangnya, lebarnya 65 cm. Yang kedua, kalau saya Wahbah Az-Zuhaili ini beda. Yang kedua itu 91,8 cm. 91,8 cm atau 92. 91,8 cm. Lah ini untuk hati-hatinya pakai yang ini. Jadi besok minimal kolahmu dihitung 2 kolah itu kalau ukurannya 91,8 cm atau 65 cm. Itu. Jadi jangan gawe kolah cilik, aja ya. Yang besar. Ya tadi kalau pun Pak, kalau di kota itu apa? Main cilik-cilik. Pasti WC atau kamar mandinya jadi 1. Ya udah. Alternatifnya apa tadi? Nah, itu dong. Enggak pakai selang, ya toh? Enggak pakai tado, pakai gayung. Alternatifnya. Jadi sebenarnya itu jadi orang yang baik itu enggak mahal ya. Yang mahal itu sebenarnya kadang gaya. Pak harus shower toh Pak. Ini gayung iso wae kok. Selang bisa gitu. Pak, aku mau buat shower buatan. Yo dari aku mau bolongi ngono kae. Dibolongi ya, dilubangi nanti taruh atas nanti. Itu shower buatan sendiri gratis. Au mikdaru mau tawa kira-kirane barang tasauhu kang amote atau tasau kang amote hu ing barang
atau hu ing ma gitu. Tasau kang amot hu ing ma birkatu main wadah banyu atau kolah banyu. Murabba'atun halih kubus atau persegi, persegi atau kubus. Jadi kolahnya itu berbentuk kubus persegi, bukan gangga jajar genjang gitu. Ya boleh kalau ukurannya melebihi itu ya. Intinya begitu. Pak, saya mau buat kolah yang wajib, ya boleh. Tapi isinya harus memang 2 kolah. Tuluha utawi dawane kolah gitu ya. Birkah iku ziraun sak zira. Panjangnya 1 zira. Nah, ukurannya tadi 65 cm atau 8 cm. Zira itu begini Mbak, dari ujung kuku ini sampai apa ini? Pundak ini namanya 1 zira. Lah ukurannya zirae wong Arab iki dawa-dawa ya. Nah, itu wong Indonesia ya pendek-pendek. Wa rubu'u zira'in lan sak prapate zira' dari ujung kuku sampai mana? Ini plus seperempatnya zira'. Wa rubu'u lan seprapate zira'. Jadi 1 zira' plus 1/4. Kalau di total ya tadi itu 65 atau 91. Wa arduha lan utawi ambane birkah atau kolah panjangnya, lebarnya, wa umquha lan jerone isi volumenya kadzalik kayak mengkono tuluha. Jadi sama panjang lebarnya sama, luasnya juga sama isinya. Itu jadi itu ya ukurannya 65 cm persegi atau 91,8 cm. Oleh karena itu memang jangan menganggap mudah ukuran air ya. Tadi ukuran kesucian dan kebersihan itu memang harus dijaga dan diperhatikan. Tidak sak-sae. Allah Pak. Itu namanya jadi orang muslim yang sak-sae juga. Mari kita belajar para santri ini, baik yang ngaji secara langsung ataupun yang enggak langsung, memang fikih kalau kita belajar air itu ya harus jelas. Harapannya itu menjadi muslim yang cerdas, yang suka sehat, yang suka kebersihan dan suka kesucian. Biar nanti terpengaruh di dalam sikap dan akhlak sehari-hari. An-najasatu utawi pira-pira najis atau utawi iku pira-pira najis. Bab ini akan menjelaskan beberapa masalah najis. Minyak. Maiku apa najasatu utawi pira-pira najis? Iya utawi an-najasat pira-pira najis. Satu, najis iku apa to, Pak? Siji, adamu geteh.
darah. Wal qaihu nanah. Darah, nanah, wal qaihu lan utah-utahan atau apa? Muntahan ya. Jadi sampean nek pas piknik apa kok kancamu mabuk, nyiprati sampean. Saya pernah itu punya temen gitu. Dia mabuk malah kan pada tidur itu. Wah, itu sebelum belum ada plastik ya udah buat raup. Utahane buat raup itu ya Allah. Mudah-mudahan sampean nggak ngalami ya. Nggak ngalami. Nah itu jangan sholat dulu, tapi harus memang dibersihkan. Kalau bajunya kena ya ganti. Itu sing do mabuk-mabukan kuwi nek pas jalan-jalan piknik kuwi yang kudu persiapan bawa plastik antimo atau apa-apa sprit. Awakmu ngerti mabuk ora nggawa iku di tengah jalan lah itu bahaya itu. Itu kalau nggak bisa ditahan kan langsung nyemprot kayak nyemprot bunga itu, itu kan bau segar. Bau nggak enak kok bau segar itu. Wal khamru, tapi begini Mbak, ini sampean besok kan punya anak itu ya, termasuk gumoh. Naik gumoh itu dimakfu karena sulit tidak bisa dihindari. Ya, sampean ngemii gumoh itu anak kecil muntah itu loh, tapi muntahnya itu air susu. Itu sebenarnya juga najis, tapi beberapa ulama memakfu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ya dibersihkan ya, bersihkan. Khusus untuk yang gumoh anak kecil, balita itu tidak masalah. Karena itu berat memang. Apalagi kalau masa-masa anak kecil 3 bulan, 4 bulan itu sering itu. Anak saya juga sering. Tapi sekarang sudah 9-10 bulan sudah enggak ada gumoh. Wal kalbulan wal khamrulan arak itu juga najis. Wal kalbulan asu anjing. Wal khinzirulan celeng babi ngepet babi ae babi babi ngepet lah babi. Walabnul hayawan lan air susu hewan atau susune kewan. Alladzi kang air susu hewan yang la yukalu lahmuhu kang ora kena dipangan apa lahmuhu dagingi alladzi atau dagingi kewan. Jadi air susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Itu kok nyiprat neng banyu, berarti airnya ya kena najis. Boh. Air apa? Susunya anjing, babi atau yang lainnya yang memang haram untuk dimakan. Kalau air apa? Susunya kita minum ya itu najis, nggak boleh. Atau air susunya hewan yang tidak boleh dimakan kena air ya najis juga. Wa ma kharaja lan barang kharaja kang metu dan sesuatu yang keluar minasabilaini saking dalan loro dari 2 jalan. Jalan di sini ya jalan depan dan belakang. Jalan depan terowongan air kencing itu. Air kencing. Kemudian ada madhi dan wadi. Kalau madhi itu bisa dari perempuan dan laki-laki. Ditulis ya. Madhi itu air yang keluar ketika dia terangsang atau apa ya? Ya terangsang atau memang apa itu namanya? Terangsang. Biasanya sedikit airnya putih.
perempuan juga. Jadi dia hanya laki-laki nih ya. Mungkin syahwatnya memuncak terus keluar sedikit, itu bukan mani tapi itu madhi. Itu najis. Yang kedua wadi. Wadi itu air yang keluar dari jalan depan ketika capek. Capek tiba-tiba bubuk itu kok pagi-pagi kok ada cairan bening keluar. Lah itu namanya wadi. Itu najis. Yang ketiga yang tidak najis ini, ya ini ilal mani ya, kejaba mani. Mani itu tidak najis. Fa innahu mongko sak temene mani iku tahirun suci. Yo bayangke wae, Mbak. Awake dhewe iki ya dari saripati ini juga air mani. Masa awake dhewe ya najis. Ya kan? Kalau manusia itu dikatakan najis, karo mani itu dikatakan najis, ya awake dhewe ya najis kabeh iki. Mani itu tidak najis tapi suci. Oke. Ini laki-laki atau perempuan sama aja. Wal maitatu lan batang atau bangkai, wa sya'ruha lan rambuté bangkai atau batang gitu ya, batang wa azmuha lan balungi batang, rambut dan tulangnya juga najis. Kayata batang tikus, coro. Sini juga ada coro. Makhluk-makhluk coro ya ada di pondok enggak? Masya Allah. Tikus? Alhamdulillah tikus. Itu makhluk-makhluk di rumah saya juga ada. Ila maitatal adami, kejaba apa ki? Batange anak, apa istilahnya ya, bangkai menungso atau anak Adam. Jadi mayat manusia itu tidak najis. Begitu. Baik yang di darat, di laut maupun di udara. Mungkin matinya di pesawat, bisa jadi. Mungkin matinya di kena banjir atau tenggelam. Nah, itu kan bangkai mayat. Itu berarti dia tetap suci, tidak najis. Wasamaki lan iwak. Iwak najis juga boleh, makan lele, goreng itu enggak. Masa makan ikan najis lele ya, ini enggak bisa. Apalagi ikan lele, gurami, wader, itu semuanya ikan yang ada di laut itu suci batangi atau bangkainya. Wal jarodilan walang belalang enak loh Mbak, tapi nek gung tahu ya aja sekali-kali, nanti bisa apa nih, kalau nggak alergi guatel malah kamu bedon. Nah, tapi yang sudah pernah di daerah Blora, kemudian Jatirogo, itu Tuban yang Bangilan itu sering pada nyari belalang itu terus digoreng, dibuat apa nih, dibuat rempeyek, kadang buat lauk. Terakhir, kaifa tadhurun najasah. Kaifa kaya kepiye, bagaimana tadhuru dadi suci apa an-najasatu najis. Bagaimana najis bisa menjadi suci? Kaifa halih kaya apa to? Kaifa kaya apa? Halih kepiye to, kaya apa bebas. Tadhuru dadi suci apa an-najasatu najis. Najis itu bisa jadi suci bagaimana?
Yusalu mahaluha, yusalu dibasuh apa mahaluha panggonane najis. Jadi lantai ini bisa suci ketika dibasuh. Baju bisa menjadi suci ketika dibasuh, dicuci. Bilmai, ya nyucine pakai air, atuhuri kang suci. Ngono. Maka hati-hati. Kalau mau laundrykan baju itu ya hati-hati. Sampai nek nyuci ya kudu hati-hati juga. Hatta tazula. Standarnya suci itu apa? Indikatornya. 1. Hatta tazula hingga ilang apa raihatuha, ambune atau gandane najis. Baunya hilang. Oh, no, kayak sampean ini kadang pas berak ke WC itu diambung-ambung sik tangane. Masih enggak enak, ini berarti masih mengandung bau-baunya. Piye Pak carane ya pakai sabun. Diusek-useke ya piye? Ya piye carane ya? Kadang potong lantai apa disikat ya. Biar baunya hilang. Ojo bar salat, oh sik mambu cah. Iki salate piye iki kok ya. Harus itu contohnya. Pak Munawar pernah, wis salatnya aku. Ternyata isik mambung. Aku tak baleni salatku. Walau nuha warnane. Mama sampean di sini ada ayam masuk musola Al-Burhan di sini. Iki baune sego ono, tapi warnane sik coklat. Iki coklat lincong apa coklat makman iki. Nah, terus jangan dijilat. Iku nek telak lincong piye? Lumayan, Pak, latihan. Ngawur wae. Walau nuha warnanya hilang. Wa ta'muha lan rasane. Lah ini ki sing ngabot iki. Iki rasane kudu ilang iki. Nah. Rasane mosok kudu dimakan dicicipi sik ya ndak ya. Illa najasatal kalbi, kejaba angin najise asu, anjing, wal khinziri lan celeng, babi, kecuali najisnya anjing dan babi, wa jildil maitati lan kulite batang. Beda, tidak cukup dengan itu tadi. Itu beberapa poin yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat di dunia dan akhirah. Yang terakhir, mari kita menjadi muslim, para santri, generasi ibu-ibu rumah tangga, generasi muslimah yang suka kebersihan, yang hati-hati di dalam praktek-praktek beribadah dan juga persiapan untuk menjalankan ibadah. Memang harus sehati-hati, setiti dan teliti betul, sehingga memang kita itu menjadi muslim yang cerdas di dalam kesehariannya melalui praktek wudu dan praktek najis dan sesuci atau dalam membersihkannya. Amin ya rabbal alamin. Itu kita akhiri dengan baca sholawati bil qulub. Allahumma sholli la sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
sahbihi wasallim. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.